Kita masuk meneruskan pelajaran fikihnya. Bab sholat sudah dibahas pas waktu masuk sholat, babnya, waktu-waktunya sholat, terus syaratnya sholat, syarat sebelum melakukan sholat. Yang sekarang arkanus sholat, rukun-rukun yang ada dalamnya sholat. Rukun-rukunnya sholat itu ada 18. Ini rukunan tamisnya 18. Yang pertama niat. Maksudnya niat yaitu qasdu syai'in muqarranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu berbarengan dengan apa yang dikerjakannya. Yang bahasa niat berbeda, perbedaannya cuma satu di ibadahnya ketika niatnya dalam puasa. Kalau yang lainnya bahasa niat itu berbarengan. Di dalam sholat itu kan ada fardu, ada sunnah yang ditakyin, yang khusus, ataupun sunnah yang mutlak tanpa ada niatan yang lainnya. Kalau yang fardu maka niatnya harus disebutkan menyengaja usolli, jadi saya niat sholat, terus ditakyin. Bahasa ditakyin itu dikhususkan, contohnya ada niat zuhur, maka ada harus diniati sholat zuhur. Kemudian ada bahasa fardhiyah, jadi niat usul sholat fardu zuhur. Boleh tidak ada dalam hati, perlu disampaikan ya, niatnya itu dalam hati. Kemudian usolli fardhu zuhri akbar wa mustaqbilal qiblat ada illa ta'ala Allahu akbar. Nah, niku yang perlu dipahami, bukan melafatkan di dalam lisan, niku hukumnya sunnah, tapi melafatkannya harus dalam hati. Nanti dipaskan di pas nomor 3, meskipun nanti bahas lagi di takbiratul ihram ya. Itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Niatnya pas waktu takbiratul ihram, Allah atini muni, sesuai dengan bahasa yang dipahami. Kalau bahasa Arabnya sudah paham, maka silakan pakai bahasa Arab. Allah nanti muni usolli fardhu bi arba, iki contohnya wah niku atine muni. Mboten pas waktu kita lafadzkan terus takbir cepat. Nah, yang pas dulu di MI, SD, bahkan sekolah umum biasanya kan pinginnya sama muridnya kan banyak, pingin kondusif. Biar kelihatan kondusif, ayo lihat bareng-bareng. Biar enggak colometan, yang satu sudah sholat, yang satunya belum sholat. Malah beliau dikandani hanya arep takbir tangan di. Itu niatnya kan biar kondusif. Mungkin zaman-zaman dulu yang ini sekolah dasar ataupun masih MTS, SMP, dan itu kan istilah bercandanya kan hal yang biasa. Akhirnya gurunya berinisiatif biar kelihatan bareng, ayo niatnya bareng. Dan itu yang perlu dibetulkan, karena niat satu persatu belum tentu bisa bersamaan. Kita buat memang bagus, niatnya harus hanya takbiyah, tapi yang disampaikan. Ini pas waktu di dekat saya kan ada MI, itu sering nonton itu, kelihatannya bagus. Terus tak, selain kalau soal tak parani tenanan, bagi pulau itu sesuatu yang harus saya sampaikan. Masalah tombol betul terima kasih. Masalah Pak, jadi mungkin ingat lari-lari biasa nih, mantun MI atau SD sing gandeng kali dunia, mantun itu pun betul dunia kan. Kalau pemahamannya sholatnya seperti itu, niatnya bareng-bareng bareng Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Pun imami bareng nyawan terus baru takbir. Ini juga dilihat. Jadi mau cilik-cilik itu nyawang imami karena benak bareng sama dhisik. Terus tiyane salat tenanan, karena nopo sing makmum cah cilik-cilik dianggap lah aku salat dhewe, imami niat imam, makmumi sah ndak sah, yang penting dia belajar jamaah. Anggap bae sing jamaah liyane wong ya morekat malam-malam. Iku tetap diniati imam contohnya. Ya, tapi kan para santri melihat ternyata cara imami sholat tadi diri ya oleh, dan itu juga itu membahas yang ini ya. Nah, niat itu loh perlu. Akhirnya kalau mantan sholat tak sampaikan. Orang yang paling boten disampaikan bahwa contoh seperti itu sampean hanya ditarbiyah Pak untuk marai bocah ben kondusif. Akhirnya lain waktu saya dengarkan
niat di dalam hati, tapi itu prakteknya. Jadi di dalam hati harus niat, tapi pas waktu praktek bener rame ngoten niku pun mangkat kita ini paling tidak walaupun gugur kewajiban ini bukan hanya dalam hati saya, tapi tak benar-benar tak sampaikan. Pas waktu Glorin jadi kepala TPQ, kita tunjukkan ucapan mungkin lain kalau tindak bukan hanya pakai pesan. Seperti itu ya. Mungkin dan kalau nggak ngomongkan dari sebagian dari sampean kalau nonton. Kalau ada seorang yang ternyata cara niatnya masih belum betul, jadi silakan diperbaiki. Kalau ternyata niatnya enggak seperti itu, kalau menurut Imam Syafi'i itu kan belum bisa. Jadi saudaraku silakan mengulangi silakan, ataupun yakin lo kemarin pahami ini sekarang baru paham, baru diperbaiki, itu juga silakan. Nafsi, tapi harus diniati. Jadi pas waktu sholat, dia benar-benar niatnya dalam hati. Meskipun sampai buatan mengucapkan usolli fardhu-dhuhri, buatan, tidak ada nilai sah dan tidaknya. Tapi nilai sahnya ketika takbir dalam hatinya mengucapkan menyengaja sholatnya, kemudian takyin menentukan sholatnya, namanya sholat, kemudian fardunya. Kalau sudah hafal Allahu sholli artinya saya niat sholat fardhu dhuhri, ada nilai fardhu zuhurnya, tidak menyebutkan 2 rakaat, 4 rakaat, mustaqbil kiblati, adaan, qadaan di dalam hati tidak menyebutkan, tidak apa-apa. Yang kemudian ada lagi kalau sampean niat sunnah tidak perlu menyebutkan sunnahnya, tapi yang disebutkan niatnya menyengaja, kemudian takyin sholli atau niat ingsun sholat qobliyah zuhur. Terus ada sholat mutlak tidak perlu takyin ataupun fardhiyah sunnahnya, tapi hanya menyengaja usolli sunatalillahi ta'ala atau usolli lillahi ta'ala Allahu akbar, niat ingsun sholat tetap sudah cukup karena nilainya mutlak. Di bab niat sebelum saya teruskan ada yang tanyakan? Betul-betul ya. Maksudnya gini, karena ini sah dan tidaknya sholat paling utama. Kalau yang syarat-syarat kemarin kan syaratnya harus bersih dan yang lain kan sudah. Contohnya kok tidak ada niat pas waktu ikut-ikut jamaah Allahu akbar, sholat kurang niat itu enggak sah. Utawa hari ini jam ini contohnya syaratnya zuhur Allahu akbar nek niate ngasar baru kelingan. Zuhur iki dhuwur betul saged. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kemudian rukun sholat berikutnya al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Jadi menjadi rukun ketika sholat fardunya dia harus benar-benar berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu baru duduk, tidak mampu duduk tidur, tidak mampu tidur tidak mungkin. Kalau sudah nggak bisa kan adanya kan tidur. Nah, nilai duduknya yang paling utama ketika tidak mampu berdiri, niku duduknya duduk iftirash. Kan ada pilihan segala duduk boleh, tapi paling utama duduknya iftirash. Iftirash itu duduk seperti tahiyat awal. Kalau tidak mampu duduk akhirnya tidur. Nah, bahasa tidur yang paling bagus niku miring. Ini miring ke atas, miringin yang terakhir kali. Miringin yang meninggal diiringi sisih. Kalau nggak sakit ya di rumah nih, mohon. Contohnya baru namanya terjadi bila kecelakaan contohnya, maka itu sing penting. Bahkan nilainya sampai kalau tidak bisa apa-apa, tidak bisa menyebutkan, tidak bisa mengalimatkan, paling tidak ada nilai sholatnya, bahkan nilai kedipnya nih mohon. Jadi nilai sholat. Lah tidak sakit kedip nih hati ini. Meskipun orang-orang menganggap seseorang itu sudah tidak sadar, ternyata dia sadar dan memahami tentang ilmu bab sholat, maka dia tetap harus sholat di jam-jamnya. Karena ada orang yang koma selama 20 tahun, kita ngomongin selama 20 tahun itu apapun yang orang katakan ternyata dia dengar.
Bahkan seorang ibunya saja ngomong lebih baik kamu mati saja, kan aku mendengarnya. Waktu itu sampai terjadi tenanan loh kisahnya di luar negeri. Tapi mau membayangkan seperti itu, maksudnya kewajiban sholatnya nih loh. Yang nomor 3, takbiratul ihram. Sudah saya sampaikan bersamaan dengan niat. Pembahasannya takbiratul ihram. Seandainya pakai selain Allah Akbar, mohon Pak. Allahu Samad, Allahur Rahman, enggak boleh. Ataupun pengen gaya Allahu Akbar diganti Akbarullah, pas ngerti, oh ini saya pakai obat muqaddam tetap mahal, meskipun kelasnya ahli nahwu tetap tidak sah. Kalau ternyata dia tidak bisa pakai bahasa Arab, silahkan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maksudnya yang dia pahami. Itu biasanya contohnya orang-orang yang baru masuk Islam, tidak ada yang mengarahkan contohnya. Kemudian membaca Al-Fatihah, termasuk bacaan basmalah, itu salah satu dari bagian dari ayatnya Fatihah. Kalau di keterangan Fathul Qorib itu seandainya ada sukunnya, tasdidnya dikurangi ditambahi ayat yang lain, itu membuat tidak sah sholatnya, tidak sah. Al-Fatihahnya harus diulangi. Kalau disengaja tambahi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya Ar-Rahmanirrahim, pokok pakai ayat yang lain kemudian disambung ayatnya lagi Al-Fatihah. Kalau disengaja maka nilai sholatnya tidak sah. Boleh bacaan Fatihah diselani, bahasa selani pokok diselani yang berkesinambungan itu contohnya membaca aminnya seorang makmum. Waktu imamnya bacaan cepat, kalau nanti nunggu imamnya sampai selesai ternyata Bismillahirrahmanirrahim, shot, Allahu Akbar, ini akhirnya bacaan Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin, iya karena aku juga iya karena selain itu boleh. Yang tidak boleh contohnya zikiran. Pikiran yang tidak, contohnya wahing terus malih tidak boleh mengucapkan doa-doa wahing, terus kemudian wonten sing mireng kita mengucapkan alhamdulillah, terus enten yang mireng pas alhamdulillah di mireng wahing kita menggunakan ya hamdulillah ya dikumloh wa yuslih balakum, dan itu langsung enggak sah lagi. Ini bacaan Fatihahnya. Bacaan Fatihah itu tidak boleh dijeda. Kalau dijeda, itu otomatis Fatihahnya tidak sah, artinya harus mengulang kembali. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus neneng wonten sekiranya baca tasbih, nah ini kan jedanya, akhirnya bacaan Fatihahnya harus diulang kembali. Bila terus dibahas mungkin waktunya pelajaran yang lain. Dari surat Fatihah ini ada yang perlu tanyakan? Baca ta'awudz gak? Baca ta'awudz boleh. Baca ta'awudz itu kan disunahkan. Makanya saya nggak menyampaikan sunah-sunahnya nanti, karena contohnya kita melakukan sunnah kok ternyata imamnya sudah rukuk sehingga kita harus menyelesaikan rukunnya. Ada takbiratul ihram kan tidak ada di sini, kan tidak ada. Maksudnya kita membahas rukun-rukunnya dulu. Ini diselani, karena kan ada pertanyaan sekilas di bawah. Ketika membaca takbiratul ihram, si imamnya ternyata sudah selesai surat-suratnya, maka bacaan Fatihahnya harus dibaca keseluruhan. Meskipun nilainya nanti tertinggal rukun-rukunnya, karena ada rukun yang singkat dan rukun yang panjang. Jadi rukun yang singkat itu tidak dianggap, yang dihitung 3 gerakan itu rukun yang panjang, rukun sujud sampai sujud. Kemudian rukun salat berikutnya yaitu rukuk. Rukuk ini yang penting rukuk utamanya sampai sempurna rukuknya. Kalau bisa menghadap, pandangan kita ini menghadap ke tempat sujudnya, tidak perlu menghadap sampai ke kakinya, mengejar kakinya. Kalau dia tidak bisa rukuk secara sempurna, maka
maka silahkan rukuknya itu sesuai kadar kekuatannya. Kalau dia tidak bisa rukuk, maka silahkan sampai gerakan kedipan itu sebagai pengganti dari rukuk itu juga sah. Jangan tanya ada pertanyaan. Kalau ada mbah yang sudah sepuh kelihatan panggah rukuk itu pripun rukuke? Ya sepun mboten saged panggah ngeten. Terus cukup rukuknya mau macam lakune nggih ngeten iki. Ini kenapa rukuk kudu harus dibawa lagi? Mboten kiat tadi ya rukuk dan iktidalnya tetap sama. Sampeyan dia kan tasih sehat tapi kan enten lho yang sepuh ngoten sampai puluhan tahun akhirnya nggak dibenahi akhirnya malah permanen. Kalau melakukan sholatnya kelihatan panggah rukuk bersama itu kan beda lagi karena mundur. Kemudian rukun berikutnya tumakninah. Ya, bahasa tumakninah ini biasanya sambung ar-ruku wa tumakninah bihi. Tumakninah di dalam rukuknya. Itu biar kelihatan tumakninah ada nilai sunnahnya baca tasbih. Kemudian i'tidal. Nah, ini bahasa i'tidal ngerti nggih? Berdiri dari rukuk namanya i'tidal. Terus tumakninah dalam i'tidalnya. Kalau sudah Sami Allahu liman hamidah sampai i'tidalnya niku tumakninahnya niku sampai enggak boleh biasanya yang tadi tidak berat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu tidak sah. Geraknya belum sampai tumakninah berhenti dan diam. Yang dikhawatirkan ketika contohnya laki-laki yang tadi pas saya sholat terus dada begini. Ya ini gerakannya kemungkinan nanti sampai gerakan 3 kali dia tidak merasa bahwa gerakannya membatalkan sholat. Ini bahas tumakninahnya ya. Kemudian rukunnya yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Kalau dua kan i'tidal kemudian sujud yang paling biasa saja, yang penting ada nilai ini keningnya itu harus seandainya ada kapas itu tertekan, ada nilai tekanannya, bukan hanya nempel tanpa ada tekanan beban. Kemudian tumakninah dalam duduknya, sujud kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian tumakninah di duduknya itu. Lah duduknya ini namanya tadi duduk iftiros. Meskipun duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat awal itu iftiros. Kemudian duduk di akhir sholat, maksudnya pas waktu bahasanya duduk di tahiyat akhir namanya duduk di tahiyat akhir namanya tahiyat akhir kan kalimatnya at-tahiyatul mubarakatuh, maka bahasanya tahiyat. Sebenarnya kan ada duduk tahiyat akhir, duduknya itu namanya di belakang saya tulis, makanya langsung saya tulis. Betul motor. Tawaruk. Meskipun ini loh, kita juga harus memahami setiap istilah-istilah, karena istilah yang seperti ini itu istilah dasar banget. Ini bukan bahas yang istilahnya wow ibadahnya gitu. Dasar banget kalau lihat kita seorang pengajar, calon pengajar itu nilai-nilai yang biasa disampaikan kepada santrinya itu biar lebih paham. Iftiros, terus tawaruk. Kalau bangun dari rukuk namanya i'tidal. Kalau nggak terbiasa mengucapkan pokok yang dibahas cuma rukuk sama sujud. Tapi bahasa i'tidal, iftiros, tawaruk itu. Nah, makanya biasanya kan pas waktu momennya hari ini banyak para ustadz-ustadzah tidak masuk karena hujan. Seandainya ternyata banyak yang datang cuma sampean kepala TPK-nya. Daripada ngaji, bareng ngaji kita belajar sholat dan gerakannya. Dan ini duduk iftiros, ini duduk tawaruk, itu disampaikan. Itu mancat kudu.
Kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, yang nomor 14 tahiyat akhirnya. Tahiyat akhirnya itu sampai at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Sampeyan ngajeng niki utawa mboten niku bukan masuk rukun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cukup niki. Katanya ada yang bilang dari tahiyat yang pertama udah sambil mati. Katanya dari awal udah sambil sambil. Makanya ada yang boleh enten sing kudu legem. Ada yang langsung, ada yang tidak. Niki tidak membuat tidak sahnya sholat karena bentuk juting pakai telunjuk niku bukan menjadi rukunnya sholat. Jadi mau pas waktu tahiyat pas bagi salam, oh yo lali enggak juting, tinggal juting tau mbak, bukan apa-apa. Langsung itu juga boleh. Bahkan ada yang mungkin kami ningali pas waktu sholat, pas waktu tahiyat kan ada miring ngawang kancane. Yang ditingali itu kan jutinge dhewe. Napa dijine dhewe. Lah kok malah nyawang dijine kancane. Enten sing siji. Dari iku diukur perregane nyapa. Niku tetap ada pol yang berbeda. Ada polnya. Tapi kalau nanti contohnya umur-umur niki nggarane ade malah mboten konsentrasi khususnya bilang silahkan cukup cukup penuh ditinggali mawon. Mboten ngomongnya baru niki ditutup kembali melihat ke tempat sujudnya. Kemudian yang nomor 15 rukunnya as-sholatu ala nabi fihi, membaca sholawat. Jadi kalau tidak membaca sholat ke Rasulullah tidak menjadi sahnya sholat. Kalau tidak membaca ba'alihi ataupun Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, niku tidak membaca niku kalau di rukunnya tidak membuat tidak sahnya sholat. Yang tidak sahnya sholat ketika tidak membaca sholat pada Rasulullah. Jadi kalau bahas makruhnya, bahas akhirnya harus melakukan sunah-sunahnya, kita tidak membahas ini. Kemudian yang nomor 6 atas limatul ula, salam yang pertama, salam yang kedua itu tidak diwajibkan. Contohnya sama pilihnya salam satu, setelah mengerti yang tadi, oh ternyata salam yang kedua sunnah tau, saya nggak mau melakukan sunnahnya, cuma nggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, celukannya nih, ya sih, ngoten boleh. Sing nomor 17 niatul khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat. Nah, pendapat ini ada yang berpendapat tidak ada yang tidak perlu mengucapkan dalam hati niat keluar dari sholat bersamaan dengan kalimatul ula ini biasanya. Di pas waktu salam niatnya panjang selesai dari sholatnya. Dengan sendirinya pendapat yang lain dengan sendirinya salam yang pertama itu sudah keluar dari sholat. Meskipun setelah salam ini kalau terjadi kesalahan, contohnya bayangannya kita sholatnya 4 rakaat, pas waktu saja salam kemudian ingat kurang 1 rakaat, maka dia cukup langsung berdiri. Kan sudah salam pula, kan ada masalah. Sebabnya nopo? Ada kelupaan. Rasulullah mohon bermari sholat wiridan mustahab kita ngerti kali sahabat. Jadi Nabi, ini nopo ada syariat baru. Kenapa? Ini pun ngobrol sampean. Napa lalu sampai kok sholatnya 2 rakaat langsung berdiri melanjutkan sholat. Tapi mboten ini toh, ya orang bisa liwat mboten. Jadi langsung menghadap ke kiblat, sholat melanjutkan kurangnya baru kayak sing disunahkan sujud sahwi dan yang lainnya. Yang terakhir ada tertib, maksudnya urut-urutannya sholat tidak boleh keliru. Kalau ada nilainya keliru maka harus ditempel. Kalau dia ingat, kalau tidak ingat, contohnya sholatnya 4 rakaat, dia yakin 3 rakaat itu ternyata 4 rakaat, itu baru. Kan dia tidak ingat. Bahasa tartibnya itu harus sesuai dengan rukun rakaat 1, 2, 3 sampai terakhir. Dari rukun-rukun sholat yang sudah saya sampaikan, yang ada 18, ada yang ditanyakan? Ada tidak? Karena ini istilahnya mboten bahasa privasi ya, kewajiban yang harus diketahui setiap individu. Silahkan di lain waktu mungkin meskipun pembahasan rukun-rukunnya sholat ini sudah tersampaikan, ternyata di lain waktu sampai ingat Pak, saya ingin tanya terkait rukunnya sholat, silahkan. Karena ini benar-benar membuat ketika rukun-rukunnya sholat ini dianggap bukan rukunnya, dia menjadi tidak sahnya sholat. Contohnya salah satunya ruku, i'tidal dan yang lainnya, wah ini sunnah
Kalau dia meyakini sunnah maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak ada pertanyaan, nah, saya cukupkan. Terima kasih.